ada kekuatan politik lain yang mampu mengintercept Bais TNI demi kepentingan politiknya, seperti itu. Artinya ada perintah dari luar Bais TNI sendiri, kemungkinan? Iya, kemungkinan. Karena gini, dikaitkan dengan sikap emosinya Presiden pada saat itu ya kan. Ya kita terlepas sekarang, kita selama ini selalu mengkritisi Presiden, tapi dalam hal ini kita harus objektif juga gitu. Nah, kemarahan Presiden yang seperti itu juga menunjukkan bahwa Presiden merasakan bahwa ini sasarannya ke saya loh, ya dampaknya. Gitu. Ya bisa jadi gitu. Karena kita tahu bahwa Bais TNI itu adalah organisasi yang paling clear selama ini. Artinya bahwa loyalitas tegak lurus kepada Presiden. Tapi ketika terjadi seperti ini, Presiden juga artinya, wah ini ada sesuatu berarti kan? Bahwa sekarang ini kita melihat bahwa Presiden mempunyai kekuasaan minimalis, ya kan? Tidak punya kekuasaan penuh mengendalikan beberapa institusi yang strategis, kayak gitu loh. Karena dia sendiri kaget. Dia merasa bahwa ini sasarannya ke dia, gitu. Sebetulnya ada nggak kemungkinan bahwa organisasi ini dilibatkan dan sengaja kemudian dibuka ke publik agar kemudian terbuka? Ada pelibatan negara dalam hal ini? Ada nggak? Memang indikasi begitu? Memang saya melihat, makanya saya katakan bahwa kalau ini dibilang operasi intelijen juga tidak memenuhi persyaratan untuk sebuah operasi intelijen. Ya. Tapi adanya keterlibatan oknum Bais TNI gitu ya. Nah, yang notabene ada ternyata orang Denmark. Maka saya melihat bahwa apalagi kemudian operasi ini dengan mudahnya dibuka, ya kan? Dengan kemudian gejala awal yang pelaku nggak pakai sebo lah, ketahuan segala macam. Jadi saya melihat bahwa sebo itu balaklava itu Pak? Iya, tutup itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa ini jangan-jangan nih operasi pembentukan opini, ya makanya akhirnya untuk dibuka, untuk menunjukkan bahwa ya kan negara sedang bermasalah gitu, ya kan? Karena kan sekarang ini kan pertanyaan publik nggak lagi siapa pelakunya, siapa korbannya. Iya, betul. Sekarang ada apa dengan negara ini gitu loh. Setelah kejadian ini, ya. Pak begini, Kepala Bais TNI kita tahu sudah mengundurkan diri dan sudah diganti. Apakah itu cukup? Nah, begini, saya melihat mundurnya kepala Bais ya, Kabais Pak Yudi ya, Pak Yudi. Ini sebagai langkah awal yang menurut saya patut harus dihargai sebagai contoh kepada yang lain-lainnya nanti. Inilah contoh perwira dengan sifat kesatria gitu. Kalaupun nanti hasilnya seperti apa proses hukum, ya dia pun harus mematuhi proses hukum itu. Kalaupun nanti dia memang ternyata terlibat juga, dia harus. Loyalitas tegak lurus yang ternyata miring. Katanya, Bais TNI itu organisasi paling clear. Loyalitasnya tegak lurus ke Presiden. Tidak mungkin ada operasi intelijen pakai anggota Denma, unsur pelayanan, bukan intelijen terlatih. Tapi kok ini malah yang dipakai, dan ceroboh sampai skala 10 dari 10. Seolah sengaja ketahuan. Lalu Presiden marah, dan dari kemarahannya itu ada yang membaca, sasarannya ke saya loh. Nah, kalau Bais itu se-clear itu, lalu kenapa tiba-tiba ada kekuatan politik lain yang mampu mengintercept? Bukankah itu artinya ada yang tidak clear? Atau justru clearnya itu hanya di atas kertas, sementara di bawah ada arus lain yang lebih kuat? Operasi ini kemudian disebut sebagai operasi pembentukan opini. Sengaja dibuka, sengaja ceroboh, agar publik melihat bahwa negara sedang bermasalah. Masalahnya, siapa yang diuntungkan jika negara kelihatan bermasalah? Dan siapa yang ingin membuat Presiden merasa disasar di pekarangan rumahnya sendiri? Ada yang menyebut ini kudeta merayap. Tidak pakai tank, tidak pakai demonstrasi, cukup dengan membiarkan buah busuk di atas pohon sampai jatuh sendiri. Caranya, biarkan Presiden kesepian, biarkan institusi strategis punya dualisme loyalitas, biarkan informasi yang sampai ke Presiden hanya yang bikin senang. Lalu ketika ada kejadian seperti ini, Presiden marah, tapi langkah tegas tak kunjung datang. Pertanyaannya sekarang, apakah ini sekadar ceroboh atau ini memang desain agar Presiden kelihatan tidak mampu mengendalikan negaranya sendiri? Karena jika benar Bais adalah organisasi paling loyal, maka begitu ada intersepsi, yang harus bertanya bukan hanya siapa pelakunya, tapi
siapa yang punya syahwat kekuasaan dan kepentingan untuk membuat presiden merasa disasar? Jawabannya menurut yang tahu cuma satu, mereka yang ingin kembali. Apakah itu dimungkinkan untuk organisasi, tadi Bapak katakan sekali berbais? Apa? Benar? Apakah itu dimungkinkan ada perintah yang tiba-tiba masuk dari luar untuk organisasi serapi bais, Pak katakan? Sekarang kita kembali lagi kepada persoalan politik nasional kita. Oke. Di mana ya kan hampir semua institusi mengalami apa yang dinamakan dualisme loyalitas. Ini sudah bukan rahasia lagi. Hampir semua institusi ada dualisme loyalitas, ya kan, kepada pemimpin negara, kemudian kepada kekuatan politik tertentu. Nah, ketika suasana politik seperti ini sangat dimungkinkan, apalagi kita lihat ya kan di dalam tubuh TNI sendiri masih ada legacy kekuasaan masa lalu yang sampai hari ini tetap bercokol gitu kan. Nah, kemungkinan seperti itu tetap pasti ada gitu loh, pasti ada. Kita sekarang gini, kasus penyiraman air keras yang menggunakan personil bais TNI ini mungkin kalau kita analogikan seperti kasus G30 SPKI, di mana TNI digunakan oleh kekuatan politik PKI untuk menghantam atau untuk membuat situasi chaos. Ini juga mirip seperti itu, polanya seperti itu. Gitu. Jadi kan waktu pas kejadian G30, artinya gini, rentang kendali kan nggak ada yang resmi itu tidak berjalan. Iya. Yang berjalan adalah rentang kendali di antara mereka untuk menghantam para jenderal segala macam. Hingga situasinya hampir ya chaos lah pada saat itu. Nah ini berbahaya. Jadi gini, dari satu kejadian sebelumnya pembunuhan terhadap aktivis anti korupsi, ya juga penyelesaian hukum nggak jelas, terus kejadian ini. Nah kalau ini dibiarkan juga ini akan bergulir. Yang Bapak maksudkan itu Pak Hermanto itu? Iya, iya. Ini kan hilang begitu saja. Padahal ini nggak boleh terjadi loh. Ini terhadap penggiat anti korupsi loh. Iya. Tapi kan ternyata selesai tanpa ada kejelasan. Nah kemudian tadi kejadian lain. Kalau ini dibiarkan juga, ini akan terus bergulir, ya kan? Ujung-ujungnya chaos. Oke. Tadi Bapak mengatakan ada kekuatan lain, ada dualisme dan ada kekuatan lain ini masih sangat powerful. Kalau saya boleh tahu siapa atau apa kekuatan ini? Makanya begini kan, ya. Sekarang ini kan persoalannya sedang ditangani oleh penegak hukum TNI, dalam hal ini Puspom. Nah sekarang kita awasi Puspom agar membuka sedalam-dalamnya siapa di belakang ini. Dan sejelas-jelasnya juga ya. Nah baru saya nggak bisa mengatakan siapa, tapi yang jelas hari ini kita merasakan kok, kan, bahwa kendali kekuasaan ini tidak sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Dan Pak Prabowo harus juga ngerti masalah ini, gitu. Jangan terus kemudian dia juga kecewa, dia juga marah, tapi dia tidak memahami anatominya seperti apa nih Kerawang. Clear yang ternyata keropos. Katanya, BAIS itu organisasi paling clear. Loyalitasnya tegak lurus ke presiden. Tapi kalau clear, kok bisa ada penyusup? Kok bisa ada dualisme loyalitas di hampir semua institusi? Setia ke negara atau setia ke kantong politik tertentu? Pilih mana yang lebih bermanfaat pribadi? Lalu ada legasi kekuasaan masa lalu yang masih bercokol di tubuh TNI. Katanya reformasi sudah 25 tahun lebih, tapi peninggalan itu belum juga usang. Masih kuat, masih bisa gerakkan operasi, masih bisa bikin chaos. Dan polanya jangan kaget, sama persis dengan G30S PKI. Dulu TNI digunakan politik PKI untuk menciptakan situasi kacau. Sekarang, siapa yang menggunakan TNI untuk kepentingan politik tertentu? Bedanya, dulu ada Gestapo, sekarang ada operasi ceroboh yang sengaja dibuka. Ada kasus pembunuhan aktivis anti korupsi yang tuntasnya tak pernah jelas, lalu terulang lagi dengan penyiraman air keras. Pola berulang, dan yang jadi korban bukan cuma aktivis, tapi juga legitimasi presiden itu sendiri. Sri Rajasa, mantan intelijen, memberitahu kita semua. Kendali kekuasaan ini tidak sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Sekarang, pertanyaan yang tidak boleh dilontarkan terlalu keras,
tapi harus dibisikkan dengan tajam. Kalau presiden tidak pegang kendali, siapa yang pegang? Siapa yang punya syahwat kekuasaan dan kepentingan untuk membuat presiden merasa disasar di pekarangan rumahnya sendiri? Narasumber tidak menyebut nama, tapi ia memberi petunjuk. Hari ini, yang punya syahwat kekuasaan untuk kembali lagi cuma satu. Silahkan tarik benang merahnya sendiri. Tapi ingat, jika institusi sekaliber BAIS bisa dimasuki penyusup dan loyalitas terbelah dua, maka yang sedang dibangun bukan sekadar operasi gagal, tapi panggung agar presiden gagal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.